Babu karohati wata'il yad. Babu karohati wata'il yadi alal khasirati fis sholati. Khasirah nih, pinggang. Sholat tolak pinggang, kira-kira gimana ini ceritanya? Sholat ngadep kepada Allah, tolak pinggang. Ente santri ngadep ayahmu tolak pinggang, tendang kok. Pada guru tolak pinggang. Maksudnya apa? Ini pendidikan adab. Kecuali darurat sakit. Karena ada acaranya sholat adalah letakkan tangan kirimu, kemudian tangan kananmu di atas pusat, di bawah dada dalam mazhab Syafi'i. Adapun mazhab yang lain itu urusan yang macam ini. Sudah. Tolak pinggang begini. Kecuali sakit pinggang ya, sambil sholat megang pinggangnya. Darurat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Hurairah. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW naha anil khasri fi sholati, melarang untuk tolak pinggang, meletakkan tangan di pinggang waktu sholat. Menunjukkan kalau dia tidak punya adab. Karena tolak pinggang bukan amalan-amalan dalam sholat. Tapi semua amalan dalam sholat, ya begini amalan sholat. Karena diperintahkan. Makruh hukumnya. Makruh. Dan makruhnya adalah makruh melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah, larang makruh karohah, karohat tanzih. Di sisi lain pasti dia akan meninggalkan kesunahan yang lainnya. Jadi makruhnya bukan main-main, jadi berat dong. Karena dia akan meninggalkan meletakkan tangan di atas pusat di bawah dadanya, kemudian dia menjadikan tangannya di pinggangnya. Itu adalah kemakruhan. Makruhnya berat. Baik, ini termasuk adab yang hendaknya kita hadirkan di dalam sholat. Jangan sampai kita melakukan sholat bertolak pinggang. Nah, yang disebutkan di sini hanya meletakkan tangan di pinggang. Sebetulnya hal yang lain. Kita kalau melakukan sholat jangan melakukan sesuatu yang bukan petunjuk daripada Rasulullah. Maksudnya hanya punya ide. Ini tidak batal, tapi ada yang batal. Atau ya kita ada sholat ya mungkin dengan caranya mungkin ya pengen action karena dia mungkin olahragawan atau pesilat. Dia nggak bisa. Nggak usah lah, sambil olahraga, nggak olahraga nanti judulnya. Sekalian Allah, nggak bisa. Apalagi anggota besar nanti gerakannya main-main. Adab. Secara umum ini contohnya adalah khasirah, meletakkan al-khasru. Meletakkan tangan yad alal khasri di pinggang. Tapi lebih dari itu sebetulnya adab tata krama. Dalam sholat harus kita adab kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Kita akan bersimpuh waktu itu menghadap kepada Allah. Dan kita bayangkan saja kalau kita menghadap orang yang sangat kita hormati, bagaimana perilaku kita, adab kita, sikap kita. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh. Sudah kasih peraturan, kalau ngadep kepada raja, tolong bajunya yang begini. Kan begitu, raja manusia. Raja gimana pakai ini? Senjata dipinggirin semuanya. Terus apa? Bajunya yang ini, terus. Zaman sekarang, sanitizer, semprotan. Cuci tangan, pakai masker. Patuh, nggak patuh, tendang itu sama raja. Yang ngadep ke raja. Bagian dengan Allah Jalla Jalaluh, sudah ada peraturannya, nggak mau ikut. Pakai peraturan sendiri, nggak bisa, ditendang nanti. Maka ini, di balik hadis ini, para ulama menjelaskan pentingnya kita itu untuk mematuhi apa yang dibimbing, yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti aku melakukan sholat. Biarpun makna aku di sini adalah, maksudnya hadis Nabi secara umum. Ulama berbeda di situ. Ulama Syafi'i Maliki Hanafi Maliki Syafi'i Hambali memang ada khilaf di dalam memahami hadis. Tapi secara umum jangan melakukan sholat kecuali melalui petunjuk dari Rasulullah SAW. Terserah ijtihadnya ulama yang mana. Sesuai dengan pemahaman mereka terhadap hadis-hadis Nabi SAW dan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jelas jangan ngarang sendiri. Apalagi yang menampakkan atau menunjukkan kalau itu kurang adab kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik.